warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Suryanto, absen 5 kelas 11 TFLN, akan menyampaikan tentang sumber arus las GTAW. Seperti sebelumnya saya telah menyampaikan tentang macam-macam atau alat-alat dan bagian-bagian pada las GTAW, dan sekarang saya ingin menyampaikan tentang sumber arus las GTAW. Pendahuluan. Sebelum mempelajari tentang sumber arus las, mari kita pahami terlebih dahulu tentang dasar kelistrikannya. Kalimat kuncinya adalah busur las dapat menyala bila ada aliran arus las pada nilai kuat arus las tertentu. Hal ini penting sebagai pengetahuan dasar. Kemudian, sebagai gambaran lingkaran arus listrik dapat dibandingkan dengan lingkaran arus air sebagai pembangkit tenaga untuk aliran arus air berupa pompa air yang menimbulkan tekanan dan volume aliran setiap satuan waktu. Kenaikan volume aliran berbanding lurus dengan kenaikan tekanan. Besarnya tahanannya berupa keran air. Sebagai pembangkit tenaga untuk aliran arus listrik berupa generator, transformator listrik atau sumber arus listrik menghasilkan tegangan listrik dalam satuan volt. Arus listrik terdiri dari muatan listrik yang bergerak melalui penghantar arus. Kuat arus dalam satuan ampere berarti sama dengan jumlah elektron tertentu pada setiap satuan waktu dan meningkat sesuai dengan kenaikan tegangan sumber arus. Tahanan listrik dalam satuan OHM terjadi pada media penghantar arus yang jelek dan sulit dialiri arus listrik. Oke, di sini adalah besaran dalam lingkaran arus, bisa Anda lihat di sini. Jika terlalu cepat bisa Anda pause terlebih dahulu untuk membacanya. Oke, next. Lingkaran arus las. Tahanan utama dalam lingkaran arus las terjadi pada busur las dan menentukan nilai kuat arus dan tegangan busur. Selanjutnya, tahanan yang kecil terletak di penghantar arus las kabel las. Dengan demikian, panjang pendeknya busur las menentukan kuat arus dan tegangan dalam lingkaran arus las. Arus las dapat diperoleh dari sumber arus las, yaitu pembangkit arus las berupa transformator maupun generator las. Ada 3 macam sumber arus las dan menghasilkan 2 macam arus las seperti dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, transformator las menghasilkan arus bolak-balik, penyearah las menghasilkan arus arah. Yang selanjutnya, generator las menghasilkan arus arah. Aliran listrik dari jaringan masih memiliki tegangan yang tinggi dengan arus yang relatif rendah. Untuk pengelasan diperlukan arus yang tinggi dan tegangannya yang rendah. Maka sumber arus las secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan las harus rendah, kurang lebih 15 sampai 100 volt. Arus las tinggi, kurang lebih 15 sampai 400 ampere. Yang ketiga, arus las harus dapat disetel. Yang keempat, jaminan keamanan terhadap hubungan pendek lingkaran arus las. Yang kelima, kerugian arus las selama pengelasan sekecil mungkin. Kemudian, prinsip transformator las. Transformator las pada prinsipnya merubah tegangan dan kuat arus jaringan menjadi tegangan dan kuat arus las tanpa merubah jenis arus. Selanjutnya, prinsip arus arah dan arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida karena ini memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Bentuk gelombang lain pun dapat digunakan, misalnya bentuk gelombang segitiga, triangular wave, atau bentuk gelombang segi empat, square wave. Arus arah adalah arus listrik
yang aliran elektronnya searah dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah mengalir dalam arah yang tetap atau konstan, di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. Misalkan sebagai kutub plus selalu menghasilkan polaritas positif, begitu pula sebaliknya. Beberapa contoh sumber arus las DC, sumber arus searah atau DC adalah baterai, aki, dinamo. Arus bolak-balik dapat diubah menjadi arus searah dengan menggunakan penyearah arus atau diode, yaitu yang dapat mengubah gelombang negatif menjadi gelombang positif. Kemudian karakteristik busur las. Berdasarkan hukum Ohm kita dapat menentukan harga kuat arus, tegangan maupun tahanan. Misalnya ditentukan R sama dengan 0,2 dan harga I bervariasi, maka E dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, untuk I sama dengan 100 A, O, E sama dengan R titik I sama dengan 0,2, 100 sama dengan 20 volt. Yang kedua, untuk I sama dengan 200 A, O, E sama dengan 0,2 titik 200 sama dengan 40 volt. Untuk I sama dengan 300 A, O, E sama dengan 0,2 titik 300 sama dengan 60 volt. Nilai hasil perhitungan tersebut dapat dituliskan pada diagram samping ini yang lazim disebut garis karakteristik busur las. Sehingga pada setiap perubahan panjang busur las akan menimbulkan perubahan nilai tahanan, tegangan, dan kuat arus. Karakteristik arus las. Seperti pada las listrik, pada las busur gas elektroda Wolfram atau GTAW, arus yang digunakan adalah arus las dengan garis karakter arus las menurun. Keuntungan dari karakter arus ini adalah pada busur las pendek atau panjang, maka perubahan arus lasnya hanya sedikit. Hal ini berarti bahwa energi busur las relatif konstan. Pada sumber arus las pada umumnya dicantumkan data spesifikasi atau label spesifikasi yang menginformasikan mengenai macam sumber arus las, metode las, kapasitas, siklus kerja atau duty cycle, kebutuhan masukan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya contoh pembacaan label data kelistrikan seperti pada gambar. Keterangannya adalah yang nomor 1 adalah jenis jaringan listrik, 2 jenis sumber arus listrik, 3 simbol perangkat las, 4 tanda untuk jenis arus, 5 jumlah phase, 6 jumlah frekuensi, 7 harga tegangan masuk, 8 arus masuk, 9 arus masuk. Kemudian pembacaan data untuk pengelasan bisa dilihat dalam gambar tersebut di sebelah kiri dengan keterangan nomor 1 simbol karakteristik sumber arus, nomor 2 simbol jenis las, yang ketiga jumlah phase, yang keempat simbol jenis arus, yang kelima frekuensi arus listrik, yang keenam tegangan kosong terendah dan tertinggi, yang ketujuh daerah penyetelan, yang kedelapan terakhir data arus dan tegangan kerja. Pada label spesifikasi tercantum nilai X dalam persen. Hal tersebut menunjukkan lama pembebanan yang mampu dicapai mesin las pada nilai arus tertentu dari waktu tertentu. Misalnya, berdasarkan standar 100%, waktu selama 5 menit atau 10 menit. Batas arus las tersering disebut hand welding operation atau HWO adalah menunjukkan waktu kerja efektif dari mesin las pada nilai arus tertentu.
Dari label spesifikasi dapat dilihat atau dibaca sebagai berikut. Waktu kerja efektif didasarkan atas kerja secara terus-menerus selama 5 menit 100% waktu. Pada nilai X sama dengan 35%, 12 sama dengan 150 per 250A, 150 per 210A. Maka waktu kerja efektif sama dengan 35% kali 5 menit sama dengan 1,75 menit pada pemakaian arus las sebesar 250 ampere. Pada nilai X sama dengan 60%, yaitu X sama dengan 12. Jadi 12 sama dengan 250 per 21A. Kemudian U2 sama dengan 30 per 29 volt. Maka waktu kerja efektif sama dengan 60% kali 5 menit sama dengan 3 menit. Artinya bila X sama dengan 60%, maka lama pengelasan secara terus menerus hanya boleh selama 3 menit. 2 menit selebihnya sebagai waktu istirahat. Jika dipaksakan tanpa istirahat, mesin akan menjadi terlalu panas atau overheat. Bila X sama dengan 100%, maka pengelasan boleh dilakukan secara terus-menerus. Tingkat efektivitas waktu kerja dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan mesin las. Kemudian penyalaan busur las. Busur las dapat terjadi dan terus menyala jika muatan listrik dapat mengalir di antara elektroda dan benda kerja, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan ion dari kutub positif ke kutub negatif, disebut ionisasi. Pada arus bolak-balik, ionisasi mati pada setiap titik nol pada kurva sinus. Dengan demikian terjadi penyalaan 100 kali setiap detik, disebut nyala busur las berfrekuensi. Untuk penyalaan busur las, kita dapat melakukan sentuhan singkat dengan elektroda benda kerja. Dengan demikian tegangan jatuh dan kuat arus meningkat drastis. Proses ini menimbulkan panas dan uap metal sehingga terjadi ionisasi di antara elektroda dan benda kerja. Sekian presentasi dari saya. Hanya itu saja yang akan saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.